Ustadz Insan Mokoginta, Kamis 20 Agustus 2020 tutup usia. Almarhum dikenal seorang mualaf yang juga seorang kristolog. Almarhum Ustadz Insan Mokoginta juga dikenal sebagai tokoh yang membimbing mualaf. Di antara publik figur yang mendapat bimbingan mualaf dari Ustadz Insan Mokoginta adalah artis Roger Danuarta. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Saya ada keinginan untuk pindah menjadi seorang muslim itu sebenarnya sudah lama. Tapi berhubung saya berasal dari keluarga yang muslim, jadinya pastinya saya mempunyai orang tua. Saya butuh izin dari orang tua yang sudah membesarkan saya. Dan nggak langsung dikasih izin. Oh, yakin nggak? Pasti kan sebagai orang tua seperti itu kan. Tapi syukur alhamdulillah, orang tua juga tetap ingin melihat apakah saya serius. Orang tua juga bertanya, apakah sudah bisa Iqra? Apakah sudah mulai membaca Al-Quran? Orang tua saya sangat mendukung sekali. Dan itu merupakan kenangan terindah terakhir ya dari almarhumah ibu saya. Kebebasan beragama yang diberikan kedua orang tuanya justru menjadikannya seorang Katolik. Pria kelahiran 8 September 1949 ini menceritakan perjalanannya menemukan dan mempelajari Islam. Ayahanda Ustadz Insan Mokoginta memang memeluk Islam. Karena itu praktis Mokoginta terlahir dari kedua orang tua yang beragama Islam. Namun karena keduanya beranggapan semua agama sama dan benar, ia dan 7 saudaranya disekolahkan di sekolah Katolik. Pendidikan dan lingkungan sekolah menjadikan Mokoginta dan saudara-saudaranya pemeluk Katolik. Hingga pada suatu masa, tahun 1976, Mokoginta merantau ke ibu kota untuk mengadu nasib. Perantauannya itu tak hanya membawanya menjadi seorang pebisnis, tapi juga seorang pengikut yang mencintai Muhammad SAW. Pria kelahiran kota Mobagu, Sulawesi Utara ini diam-diam mulai membuat penilaian tentang agama itu, yakni Islam, dan mulai merasakan kebenarannya. Baginya, ajaran Islam sangat memperhatikan persoalan akidah dan akhlak, sesuatu yang tidak pernah diajarkan secara khusus dalam agamanya. 4 tahun bermitra dan bergaul dengan keluarga muslim itu, Mokoginta tak pernah sekalipun dipaksa atau bahkan didorong untuk masuk Islam. Namun selama itu, diam-diam ia mempelajari Islam dan membandingkannya dengan ajaran Alkitab. Tahun 1980, hidayah Allah yang melingkupi hati Mokoginta selama hampir 4 tahun berbuah syahadat. Mokoginta berislam setelah melihat bahwa justru umat Islam lah yang mengamalkan ajaran agamanya. Perjalanan panjang mencari Tuhan, Mokoginta akhirnya menemukan bahwa Muslimlah pengikut Yesus dalam arti yang sesungguhnya, karena merekalah yang mengamalkan ajaran Yesus atau Nabi Isa alaihi wasallam. Islam bukan agama buatan manusia, dan Islam ini bukan nama agama yang berasal dari Rasulullah SAW. Bukan lagi kita yang menamakan agama itu Islam, tapi Islam itu yang memberi nama Allah itu sendiri. Mokoginta mencontohkan banyak di antara perintah Yesus tidak ia amalkan selama menjadi pemeluk Katolik. Bagi Mokoginta, semua perintah Allah dan ajaran Yesus itu umat Islamlah yang mengamalkan. Ia kemudian menyimpulkan bahwa berislam adalah satu-satunya jalan untuk bisa mengamalkan semua ajaran Yesus. Mokoginta kemudian nyantri pada beberapa ustadz dan mempelajari Islam secara otodidak. Mokoginta pun dikenal sebagai dai Dewan Dakwah serta pembicara Kristologi
di berbagai forum dan majelis. Bahkan undangan juga datang dari luar negeri. Tak sekedar tampil menyampaikan ajaran dan pesan Islam, Moko Ginta aktif menjawab dan mendebat hujatan kaum non-muslim terhadap Islam. Sanggahan juga ia sampaikan melalui tulisan yang dibukukan. Tidak kurang dari 40 buku sanggahan telah ditulisnya. Beberapa bahkan dicetak ulang hingga beberapa kali. 101 bukti Yesus bukan Tuhan. Judul ini satu judul. Macam-macam nih, tuh. Ini macam-macam, sini juga. Nanya dipertanyakan malaikat di akhirat. Dikirim ke kantor pos sama titipan kilat ke daerah-daerah. Pesanan buku orang kadang-kadang bisa 20-30 orang. Nanti rencananya ada sampai 200 alamat gitu. Saya tinggal harus print satu persatu alamatnya, karena alamatnya kan beda semua. Jadi ya yang ngetiknya harus satu persatu, baru nyarikan dusnya, di packing ya satu-satu juga kan, karena tiap orang berbeda-beda. Ya ini lain itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di PT Pandu Logistik Cabang Depok untuk mengirim paket-paket pesanan orang beberapa jenis buku ke Jawa Barat, Jawa Timur, dan sebagainya. Selama ini saya berlangganan rutin dengan Pandu CV Logistik. Ini cabang Depok. Ini namanya Mbak Nurul nih, sering menangani buku-buku saya tuh. Semua paket saya kebanyakan beliau tangan. Jadi hafal banget di rumah saya. Saya saat ini sedang berada di kantor pos Depok. Biasa ngirim paket untuk orang yang pesan buku, juga pakaian-pakaian bekas dikirim ke kampung untuk orang-orang miskin, bagi mereka yang mungkin sangat bermanfaat. Untuk semua sanggahannya, Moko Ginta mengaku cukup bersenjatakan Al-Quran. Cara membuktikan kebenaran Islam adalah dengan diskusi Al-Quran dan Bible. Yang dengan saya ini sebenarnya semua pegang Quran satu persatu. Ya, nanti saya bawa Bible, pegang Bible, nanti diadu. Surat 57 surat Al-Hadid, ayat terakhir paling ujung 29. Apa dikatakan di sana? Agar Yahudi dan Nasrani mengetahui, agar ahli kitab mengetahui bahwa sesungguhnya mereka tidak akan pernah mendapatkan karunia Allah walau sedikit pun selama mereka tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Ya dah? Jadi selama mereka tidak masuk Islam, tidak mungkin mereka selamat. Menurutnya, Al-Quran adalah mukjizat yang menjadi bukti dari semua kebenaran Islam. Allah sendiri yang mengatakan bahwa tidak ada keraguan di dalamnya. Peraih Mu'allaf Award pada 2006, 2007, 2010, dan 2011 ini berkata, kebenaran isi Al-Quran adalah bukti keajaiban. Kini, Moko Ginta bahkan menjadi Muslim bukan karena kiprahnya sebagai da'i, melainkan karena kebenaran yang dipeluknya. Pak Insan Moko Ginta adalah contoh bagi kita semua, bahkan sampai meninggalnya. Siapa yang tidak ingin meninggal di hari Jumat? Allah. Yang Allah jamin menjaganya dari fitnah kubur. Allah.
Jadi hari ini kita saksikan, insya Allah Ustadz Moko Ginta dihindarkan dari fitnah kubur dan langsung oleh yang menjaga. Dan seorang mati dalam kebiasaannya. Siapa yang tidak ingin mati dalam keadaan sholat? Beliau meninggal dalam keadaan sholat, beliau meninggal di hari Jumat. Dan Masya Allah, ilmu-ilmu yang diberikan, berapa banyak orang sudah mendapat hidayah. Dan mari jadikan wafatnya beliau ini sebagai pemicu semangat kita. Amin. Hari ini kita menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri Allah menepati janjinya. Yang pertama, jangan sekali-sekali kau mati kecuali dalam keadaan muslim. Allah. Yang kedua, ketika kita bertaat dan takwa pada Allah, Allah berikan kematian yang indah. Amin. Itu di saat orang bersedih, saya sendiri merasa heran, saya merasa bahagia dan bersyukur. Bahagia dan bersyukur seorang panutan kita, Ustadz Moko Ginta, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Allah. Jadi untuk apa kita bersedih? Tapi jadikan semangat kejadian ini sebagai satu penyemangat kita agar kita bisa berkumpul kembali di jannahnya. Kita ikuti ilmu-ilmu beliau, kita tularkan, karena itulah salah satu pahala yang mengalir. Dan apa yang kita tularkan juga akan menjadi pahala kita ke depannya. Amin. Mari mu'alaf dan saudara yang lain, kita berharap Allah berikan kita kematian seindah kematian diberikan oleh Allah kepada Ustadz Moko Ginta. Barakallahu fiik. Selamat jalan Ustadz Insan Moko Ginta. Perjuangannya dalam membentengi pendangkalan akidah kelak diingat sepanjang masa.